Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa semester 4 PAI yang saya banggakan, pada hari ini kita bertemu kembali di pertemuan yang kedua dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi. Mudah-mudahan di pertemuan yang kedua ini saudara-saudara akan lebih konsentrasi, karena di pertemuan yang kedua ini tentu saja kita sudah beralih pada pokok bahasan atau materi-materi yang disampaikan dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi ini. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana pada pertemuan pertama yang telah saya sampaikan, bahwa ada 4 hal yang menghambat perkembangan bangsa ini dalam membangun, sehingga bangsa ini terhambat oleh 4 hal tersebut. Yang pertama adalah korupsi, bahwa korupsi itu sudah merajalela sejak tumbangnya Orde Baru, kemudian berganti rezim ke rejim Orde Reformasi. Ternyata di Orde Reformasi ini korupsi tidak bisa diberantas secara maksimal, karena korupsi itu sudah menggurita, korupsi itu sudah membudaya ya pada masyarakat kita. Jadi agak sulit. Terlebih korupsi ini ya tidak hanya dilakukan secara perorangan atau individual, akan tetapi korupsi ini sudah dilakukan secara kolektif atau berjamaah. Korupsi pribadi atau perorangan tentu saja banyak dilakukan oleh seorang pejabat, oleh seorang yang punya kedudukan begitu, para menteri, bupati, gubernur, wali kota, dan lain-lain. Tetapi juga ada korupsi yang dilakukan secara kolektif atau berjamaah, yang di samping secara pribadi pejabat-pejabat itu, mereka juga berhubungan dengan posisi-posisi yang lain, misalnya anggota dewan atau misalnya rekanan atau pengusaha dan lain-lain. Jadi korupsinya tidak hanya satu orang, tetapi korupsinya kolektif. Itu adalah yang pertama yang menghambat perkembangan bangsa ini ke arah yang lebih maju. Karena sungguhnya pemerintah atau penguasa itu ketika disahkan menjadi penguasa adalah tugasnya untuk membangun bangsanya. Kenapa bangsa ini harus dibangun? Karena demi kemaslahatan warganya, demi kesejahteraan rakyatnya. Kemudian yang kedua yang menghambat proses perkembangan bangsa ini juga misalnya adalah masalah narkoba. Narkoba ini sudah menjarah ke lintas generasi, tidak hanya pemuda, kemudian orang-orang yang sudah tua, orang-orang sudah dewasa, tetapi juga korupsi ini merambah juga kepada anak-anak. Bahkan tidak hanya anak-anak remaja, tapi juga anak-anak sekolah dasar itu kabarnya sudah terkena masalah narkoba ya. Mudah-mudahan di kita tidak ada yang melibatkan anak-anak. Kawan-kawan sekalian, yang ketiga tentu saja adalah yang menghambat perkembangan bangsa ini ke arah yang lebih maju adalah masalah terorisme dan
radikalisme, karena terorisme dan radikalisme itu sudah tidak lagi memperhatikan hak asasi manusia, tapi mereka bagaimana caranya membuat teror dan membuat takut rakyat dengan cara melakukan pemboman, bunuh diri, dengan cara banyak membunuh orang dan lain-lain. Dan yang keempat, kawan-kawan sekalian, yang bisa menghambat bangsa ini berkembang adalah masalah separatisme atau disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa ini contohnya adalah di Papua, kemudian di Aceh, ya, di Maluku, ya. Walaupun sungguhnya kasus-kasus di Aceh kemudian di Maluku itu relatif sudah bisa diredam, ya, kecuali yang terakhir ini yaitu di Papua masih banyak gerakan-gerakan dan teror-teror yang dilakukan oleh kelompok Republik Papua Merdeka atau OPM, ya, Organisasi Papua Merdeka. Nah, kawan-kawan sekalian, dari keempat hal itu tentu kita berharap semuanya dapat diatasi oleh bangsa ini. Kalau korupsi diatasi oleh para penegak hukum, kalau radikalisme oleh aparat, kalau narkoba juga diselesaikan oleh aparat, kalau disintegrasi bangsa juga diselesaikan oleh aparat. Insya Allah bangsa ini akan menjadi maju, akan menjadi bangsa yang berdaulat, dan tujuan dari dibentuknya negara ini untuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur itu akan dicapai dengan baik. Kawan-kawan sekalian, berikutnya adalah pengertian korupsi, ya, baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, istilah korupsi ini berasal dari bahasa Latin corrumpere, ya, atau corruptio atau corruptus, ya. Dari bahasa Latin tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah sendiri-sendiri mengenai korupsi, ya. Nah, ini beberapa bagan, ya, tentang pengertian korupsi secara etimologi. Bahasa Inggris itu namanya corruption, ya, atau korup. Itu artinya adalah jahat, atau rusak, atau curang. Jadi kalau kita melakukan kejahatan terhadap hal-hal yang sifatnya finansial, ya, itu adalah korupsi. Korupsi juga menurut bahasa Inggris itu corruption atau korup itu artinya rusak, ya, karena tatanan aturan, tatanan moral itu rusak, ya, oleh korupsi. Dan yang berikutnya adalah curang. Ya, sudah jelas kalau korupsi itu misalnya mengambil yang bukan haknya, kemudian melakukan markup terhadap anggaran, itu adalah curang. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, dalam bagan ini ada juga menurut bahasa Perancis yaitu corruption, ya, corruption, ya. Corruption artinya rusak, ya. Seperti tadi sudah saya jelaskan, rusak itu adalah karena rusak tatanan moral, tatanan hukum, dan lain-lain. Yang berikutnya bahasa Belanda. Ini korupsi, ya, korupti atau korupti, ya. Itu artinya, kawan-kawan, istilah korupsi itu
kemudian turunannya karena bangsa Belanda ini pernah menjajah kita Indonesia, kemudian dipakai istilah korupsi itu di bangsa Indonesia yang merupakan turunan dari bahasa Belanda, yaitu korupsi ya. Ini beberapa pengertian tentang korupsi. Jadi ada yang dari bahasa Inggris, ada yang dari bahasa Prancis, ada yang menurut bahasa Belanda. Nah, berikutnya kawan-kawan sekalian adalah beberapa pengertian korupsi secara terminologi atau istilah. Korup itu busuk ya, atau palsu atau suap. Nah, ini menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991, bahwa korup itu busuk, palsu atau suap ya. Karena korupsi itu adalah perbuatan yang busuk ya. Karena korupsi juga itu adalah terkait dengan pemalsuan data, pemalsuan surat-surat dan lain-lain. Berikutnya, korupsi juga artinya menurut terminologi ini suka menerima uang sogok ya, atau menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ini korupsi menurut Kamus Hukum tahun 2002. Jadi korup itu artinya suka menerima sogok ya. Kalau seorang dosen misalnya ketika musim ujian akhir semester, lalu kemudian ada mahasiswa memberikan sesuatu, amplop atau apalah itu uang ya, agar nilainya baik, nah itu adalah sogok ya. Adakah mahasiswa yang suka menyogok dosennya atau barangkali pernah menyogok saya? Itu silahkan tanya sama diri sendiri, apakah saya pernah menerima uang untuk kepentingan saudara nilainya bagus atau apa ya, silahkan ditanya secara jujur kepada diri sendiri ya. Atau misalnya seorang pembimbing skripsi lagi bimbingan, lalu kemudian Anda memberikan sesuatu dengan harapan bisa proses skripsi itu cepat, nah itu juga adalah bagian dari sogok. Akan tetapi kawan-kawan sekalian, secara jujur saya katakan terus terang saja, saya juga sebagai pembimbing skripsi sering juga misalnya diberikan makanan gitu ya. Kalau pulsa saya belum pernah dikasih, kemudian dikasih gula gitu ya. Tetapi itu saya terima ya. Apakah itu boleh atau tidak, kawan-kawan sekalian? Silahkan dilihat sendiri yang jelas. Dasarnya bahwa saya tidak meminta, saya tidak pernah memaksa, dan saya tidak pernah mengaitkan dengan proses bimbingan skripsi. Jadi skripsi itu seperti biasa profesional, saya periksa, yang salah disalahkan, yang benar ya tentu saja dibenarkan. Tetapi misalnya saudara sebagai orang Sobang lalu kemudian memberikan gula kepada saya, selama saudara tidak berniat untuk mempengaruhi proses bimbingan gitu, nah itu menurut saya sih boleh-boleh saja ya, asal memang niatnya tidak untuk suap ya. Kemudian saudara-saudara sekalian,
korupsi juga artinya kebejatan, ya. Bejat itu artinya ya hampir sama dengan rusak, ya. Ketidakjujuran, tidak bermoral, ya. Penyimpangan dari kesucian, ya. Ini juga artinya adalah korupsi, ya. Ini menurut The Lexicon Webster Dictionary tahun 1978. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, masih terminologi tentang korupsi. Lanjutan menurut David M. Kelmer, ya, bahwa korupsi itu tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi, finansial, manipulation and decision injurious to the economy are often labeled corrupt, ya. Tindakan-tindakan manipulasi itu ya pemalsuan gitu dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. Jadi kalau kita memanipulasi, melakukan kebohongan, melakukan pemalsuan yang membahayakan ekonomi, ini adalah korupsi. Berikutnya menurut J.J. Centuria, ya, bahwa korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi, ya. The misuse of public power for private profit, ya. Penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Misalnya sebagai gubernur, sebagai bupati, ya. Kemudian karena dia berkuasa di daerahnya masing-masing, lalu kemudian mengontak kepala-kepala dinas, kepala satuan kerja pemerintahan daerah, kepala badan, kepala kantor, ya, untuk misalnya setiap tahun dari anggaran proyeknya itu setor misalnya 10%, 15%, 20% kepada seorang bupati, wali kota atau gubernur. Nah, ini namanya penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya, memakmurkan rakyatnya, tapi dia gunakan untuk memperkaya diri dengan cara memungut anak buahnya di dinas-dinas, kantor, satuan kerja, pemerintahan daerah, dan badan-badan itu untuk setor beberapa persen dari proyek yang ada tiap tahun dari APBD. Berikutnya ini masih pengertian korupsi, kawan-kawan sekalian, menurut Said Hussein Alatas. Lihat gambarnya sebelah kiri. Ini orang ada salaman tapi di tangannya itu disiapin uang, ya. Korupsi itu tindakan yang meliputi penyuapan, bribery, ya, pemerasan, extortion, dan nepotisme, ya. Jadi tindakan penyuapan bisa juga dengan memeras. Bagaimana sih memeras itu? Kalau penyuapan ya tadi misalnya dia ingin memperoleh jabatan kepala dinas anu, ingin memperoleh jabatan kepala kantor anu. Lalu kemudian karena yang membutuhkan itu bupati, misalnya menyuap bupati 50 juta, 100 juta, dan lain-lain. Lalu kemudian pemerasan, ya. Apa sih pemerasan itu? Ya memeras, ya. Jadi anak buah orang lain itu diperas, ya.
dipintain uang gitu kan, biasanya pemerasan itu selalu berkaitan dengan adanya kelemahan seseorang, adanya kesalahan seseorang. Dia punya kasus, dan ini kawan-kawan sekalian biasanya juga kadang-kadang dilakukan oleh para penegak hukum. Ini contoh saja ya. Misalnya ada kasus dengan pihak kepolisian, ada kasus dengan pihak kejaksaan. Misalnya seorang itu mendapat bantuan dana sosial atau dana hibah lah ke pondok pesantren begitu, 25 juta atau 30 juta ya untuk bangunan pondok, tetapi pondoknya tidak dibangun, uangnya diambil untuk kepentingan pimpinannya. Ini contoh ya. Saya yakin tidak ada lah ya. Di kita tidak ada pimpinan pondok yang seperti itu. Ini contoh saja. Lalu uangnya itu diambil tidak untuk dibangun sebagai fasilitas pondok pesantren. Lalu kemudian ketahuan oleh wartawan, lalu ada yang melaporkan ke pihak kejaksaan dan kepolisian. Lalu pihak kejaksaan mempermasalahkannya. Akan tetapi kawan-kawan, oknum, ini contoh ya, salah satu oknum kejaksaan, misalnya intel kejaksaan mempermasalahkan, tetapi sungguhnya dia itu hanya sandiwara. Begitu dipermasalahkan lalu dimintain uang, diperas. Kasusnya mah cuma bantuan 30 juta diperas sampai misalnya udah sini 50 juta, kasusnya aman, tidak akan diproses. Lalu diberilah 50 juta daripada misalnya diproses kejaksaan kemudian dipenjara, repot kan. Nah, inilah contoh dari pemerasan ya. Biasanya diawali dari adanya kesalahan terhadap seorang, lalu kemudian supaya aman maka dia diperas ya. Kemudian juga menurut Said Hussein Alatas itu nepotisme, ini adalah korupsi. Nepotisme itu misalnya begini, di sebuah perusahaan, di sebuah instansi begitu, kepala dinasnya seseorang bernama A, lalu kemudian anaknya, keponakannya, saudaranya semua bisa bekerja di situ, bisa bekerja di perusahaan tertentu, bisa bekerja di tempat tertentu karena kedekatan, padahal misalnya kualitasnya tidak ada, pekerjanya juga tidak bisa. Itu namanya nepotisme. Bagaimana kalau misalnya nepotisme itu kawan-kawan sekalian terjadi pada keluarga atau orang yang secara kualitas dia punya, dia profesional dan bisa bekerja? Apakah boleh? Kalau menurut saya boleh ya. Yang tidak boleh itu jika tidak punya kualitas. Tapi kalau misalnya ini saya begitu ya sebagai dosen Latansa, lalu kemudian ada anak saya, ini contoh saja, mengajar di sini begitu ya, itu kan nepotisme. Tapi misalnya lagi-lagi ini contoh, anak saya itu ngajar bisa gitu kan, dia layak lah gitu ya untuk mengajar di sini, itu boleh tidak? Itu boleh ya. Kalau atas dasar kualitas dan profesionalisme itu boleh. Yang tidak boleh itu yang tidak atas dasar kualitas dan profesionalisme. Walaupun sungguhnya juga untuk pejabat-pejabat kita, kawan-kawan ada yang patut kita jadikan contoh. Misalnya Pemenko Prof Mahfud MD itu ada dulu seorang yang melamar di komisi lembaga Mahkamah Konstitusi begitu, keponakannya, padahal dia lulus ya, melamar bekerja di instansi itu. Tapi oleh Mahfud MD kemudian tetap dilarang untuk tidak bekerja di situ dan mencari pekerjaan di luar lembaga Mahkamah Konstitusi karena takut ada anggapan, takut ada kekhawatiran ini adalah
terkait dengan nepotisme. Yaitu untuk kehati-hatian tentu saja boleh dan bagus ya saya kira. Berikutnya kawan-kawan sekalian, korupsi menurut Lembaga Transparansi Internasional. Ya. Korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan, ya. Misuse of power. Ya. Ada kekuasaan yang dipercayakan, a power that is existed, ya. Dan keuntungan pribadi, baik sebagai pribadi, anggota keluarga maupun kerabat dekat lainnya. Ini menurut Lembaga Transparansi Internasional bahwa korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kekuasaan yang dipercayakan. Kekuasaan yang dipercayakan juga mungkin ini maksudnya lah kekuasaan yang tadi itu dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya. Ini juga termasuk dalam definisi korupsi, ya. Atau misalnya upaya untuk mendapat keuntungan pribadi. Jadi bukan keuntungan itu untuk kepentingan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan pribadi atau misalnya kerabat, ya, atau keluarga. Itu juga adalah korupsi menurut Lembaga Transparansi Internasional. Berikutnya kawan-kawan sekalian, ada tingkatan korupsi, ya. Ada tingkatan korupsi. Kita dari bawah dulu ini. Ada betrayal of trust, ya. Pengkhianatan kepercayaan, itu korupsi. Ini tentu saja tingkatan yang paling rendah, ya. Kalau misalnya ada seorang anggota DPR, dia telah dipilih oleh rakyat, telah didukung oleh rakyat, tapi ketika jadi anggota dewan dia berkhianat, ya, tidak mengikuti keinginan rakyatnya, itu adalah korupsi dengan tingkatan yang paling rendah. Jadi berkhianat dari kepercayaan orang juga itu adalah korupsi. Yang kedua, abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Tadi, ya, kalau seorang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan, itu adalah korupsi. Yang berikutnya nggak jelas ini. Material benefit, ya, mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Nah, ini tentu saja korupsi dengan tingkatan yang paling tinggi, ya. Yaitu mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan, hampir mirip dengan penyalahgunaan kekuasaan, ya. Ini tingkatan korupsi, ya. Nah, ini ada beberapa penjelasan kawan-kawan sekalian. Tingkat korupsi yang pertama adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan, betrayal of trust, ya. Satu, misalnya pengkhianatan merupakan bentuk korupsi paling sederhana, ya. Yang kedua, semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya adalah koruptor yang sangat sederhana. Yang ketiga, amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non materi. Contohnya pesan, aspirasi rakyat, berarti kita tidak amanah, alias berkhianat, itu juga korupsi. Ini yang keempat, contohnya anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat, bahkan menggunakan aspirasi untuk kepentingan pribadi, merupakan bentuk korupsi, ya. Baik, saya kira itu kawan-kawan sekalian. Di materi kuliah kita yang kedua, kita nanti akan
melanjutkan ke yang lainnya, penyalahgunaan dan lain-lain. Kita sampai di sini saja ya. Oh iya, ini ada contoh untuk diskusi kita. Bentar, yang terakhir nih. Apakah jika seseorang melakukan perselingkuhan, dia juga sudah melakukan korupsi atau pantas disebut koruptor? Ini gambarnya. Perselingkuhan itu kan berarti tidak amanah ya, tidak jujur begitu. Apa sudah korupsi, yaitu silahkan tanya saja kepada rumput yang bergoyang. Tapi intinya mereka adalah tidak jujur dan tidak amanah karena mereka telah melakukan perselingkuhan. Saya kira itu kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya di pertemuan yang kedua ini. Setelah ini saya minta saudara-saudara absen di grup nama dan NPM-nya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.